Bab 76 Kunci Gerbang. Dimensi keempat, langit masih terbakar oleh sisa energi benturan antara dua kekuatan agung. Jitian berdiri di tengah pusaran cahaya dan kegelapan, tubuhnya terengah, namun matanya bersinar tajam seperti bintang malam yang menolak padam. Kristal dewa dan kristal iblis kini melayang mengitari tubuhnya, membentuk pola yang terus berubah, seperti dua kutub langit yang berusaha menyatu namun belum menemukan keseimbangan sempurna. Dua kekuatan ini saling menolak, tapi juga saling mendambakan, seperti dua dewa yang terpisah oleh takdir. Saat itu, tanah di bawah kakinya retak perlahan. Retakan itu memanjang, membentuk pola melingkar seperti segel kuno. Dari dalam celah, sinar ungu keperakan memancar ke langit, membelah awan, dan membentuk simbol yang asing, namun terasa akrab di benaknya. Segel dimensi, desis Jitian. Jadi, ini adalah kuncinya. Tiba-tiba, suara berat menggema dari kedalaman bumi. Bukan suara manusia, tapi gema dari kehendak purba, suara dari penjaga gerbang, dimensi keempat. Wahai pewaris segel langit, apakah kau siap melangkah ke ranah yang bahkan para leluhur tak berani sentuh? Jitian menatap ke depan. Di hadapannya, sebuah gerbang batu perlahan muncul dari dalam tanah. Tingginya mencapai langit, diukir dengan relief para makhluk surgawi, iblis, dan makhluk yang tak memiliki wujud pasti, mereka yang berasal dari dimensi di luar logika. Gerbang itu tertutup rapat oleh rantai cahaya dan bayangan yang saling melilit. Ini bukan hanya pintu menuju dunia baru, ini adalah ujian untuk mentransendensi batas alam semesta. Satu langkah lagi, dan ia tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Tapi Jitian bukan pemuda biasa. Ia menggenggam kedua kristal, menggabungkannya perlahan. Tangan kirinya terbakar oleh cahaya, tangan kanannya membeku oleh bayangan. Tubuhnya bergetar, hampir meledak, namun ia bertahan. Dan saat kedua kristal menyatu di dadanya, boom! Ledakan cahaya menelan langit. Gerbang batu itu terbuka perlahan, dan dari baliknya terlihat langit yang tidak berbentuk. Tanah melayang, waktu berputar maju dan mundur. Dimensi keempat adalah dunia di mana aturan realita bisa dibengkokkan. Jitian melangkah. Satu langkah, dua langkah. Dan seluruh dunia berubah. Dimensi keempat, tempat para pembentuk dunia berasal. Disinilah rahasia tertinggi segel langit disembunyikan. Bab 77, penguasa tanpa wujud. Langkah kaki Jitian menyentuh permukaan dunia baru yang tidak memiliki bentuk tetap. Kadang terasa seperti tanah, kadang seperti air, kadang seperti udara yang bisa dipijak. Setiap tarikan napas membuat paru-parunya berdesir, seolah ia sedang bernapas di antara dimensi mimpi dan kenyataan. Langit di atasnya bergelombang seperti permukaan danau, namun memantulkan bayangan dari masa lalu. Tempat ini melawan logika, tapi mengapa hatiku tenang? Di kejauhan tampak gunung yang menggantung terbalik, pohon-pohon yang tumbuh dari langit, dan sungai cahaya mengalir menembus ruang kosong. Dunia ini bukan sekadar tempat. Ia adalah pikiran hidup dari sang penciptanya. Dan dari tengah kekacauan keindahan itu, muncullah suara. Wahai pewaris, kau telah memasuki ranah kami. Apa tujuanmu? Kekuasaan, keabadian, atau pemahaman? Suara itu tidak datang dari satu arah. Ia berbisik di telinga kiri, berteriak di kanan, dan bergaung di dalam hatinya. Suara yang tak bisa digambarkan, seolah berasal dari makhluk yang tak memiliki tubuh, penguasa tanpa wujud. Tiba-tiba, sosok samar muncul di depannya. Bukan manusia, bukan iblis, bukan dewa. Sosok itu tampak berubah-ubah, seperti bayangan yang mencoba meniru bentuk makhluk hidup, tapi gagal. Aku adalah sisa pikiran dari para pencipta dunia. Aku adalah bayangan pertama. Aku adalah yang menyatu dengan dimensi. Dan kau... Makhluk itu mendekat, dan dunia di sekeliling, Jitian mulai runtuh perlahan, seperti lukisan air yang terkena hujan. Kau adalah percikan terakhir dari harapan, atau awal dari kehancuran. Jitian menarik napas dalam. Aku tidak datang untuk menjadi dewa, aku datang untuk memahami dan melindungi dunia yang masih bisa diselamatkan. Makhluk itu tertawa, tawa tanpa suara, hanya getaran yang menusuk jiwa. Kalau begitu, buktikan bahwa jiwamu cukup kuat untuk menampung kebenaran. Tiba-tiba, Jitian dilempar ke dalam pusaran mimpi. Ia melihat masa depan yang hancur, sahabat-sahabatnya mati, dunia terbakar, dan dirinya sendiri berubah menjadi monster, pemilik segel yang kehilangan kendali. Tapi di ujung semua itu satu cahaya kecil bersinar, dan Jitian menggenggamnya. Bab 78 ujian kesadaran jiwa, gelap, sunyi, tak ada suara, tak ada bentuk,
Jitian merasa dirinya seperti melayang di antara kehampaan. Tidak ada atas, tidak ada bawah, hanya dirinya dan dirinya yang lain. Kau akhirnya tiba, Jitian. Bisik suara yang identik dengan miliknya, namun mengandung sesuatu yang mengerikan, kemarahan, keputusasaan, dan kekuatan tak terkendali. Dari bayang-bayang muncul sosok yang sepenuhnya menyerupai Jitian, namun dengan mata merah menyala, rambut hitam yang terurai bagai asap pekat, dan tubuh yang diliputi aura kehancuran. Aku adalah kau yang pernah ingin menyerah. Aku adalah kau yang ingin membakar dunia ini ketika tidak ada yang mengerti penderitaanmu. Jitian mengepalkan tangan. Kau bukan aku. Oh, aku justru bagian paling jujur dari dirimu. Ingat saat kau ditinggalkan. Saat dunia memaksamu bertarung demi harga diri, saat kau kehilangan segalanya, kau ingin menghancurkan semuanya, bukan? Ilusi menyebar. Jitian kembali melihat wajah-wajah yang pernah ia sayangi, terhapus satu demi satu dalam kobaran perang. Ia melihat dirinya bersujud di bawah kaki para tetua sekte, tubuhnya dipukuli, rohnya disegel, dan harapannya diludahi. Kalau kekuatan segel ini bisa menghancurkan dunia, mengapa kau tak menggunakannya? Jitian menarik napas, menutup mata sejenak, dan membuka kembali dengan sorot tenang. Aku memang pernah ingin membakar dunia, tapi sekarang aku ingin membentuknya kembali. Cahaya mulai bersinar dari dadanya. Sebuah lingkaran segel kuno perlahan muncul, dan bayangan hitam itu meraung, menggeliat, lalu meledak menjadi serpihan cahaya. Kau menolak bagian tergelapmu, tapi dengan menerimanya, kau menjadi lebih kuat, bisik suara dimensi. Ranah kesadaran pun runtuh, dan Jitian tersadar dalam posisi duduk, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di sekelilingnya, formasi segel menyala lembut, menandakan bahwa ujian telah dilewati, dan saat ia berdiri, simbol baru muncul di punggung tangan kirinya, tanda dari pemilik sah segel langit. Bab 79 Jalan Pulang yang Tak Sama. Udara luar terasa asing, awan di langit seolah berputar lambat, dan tanah yang dulu akrab kini serasa tak dikenal. Jitian berdiri di depan pintu batu gua kuno, tempat dia pertama kali menerima warisan segel langit. Tapi saat ia melangkah keluar, yang menyambutnya bukan langit cerah, melainkan reruntuhan. Lembah tempat sekte angin senja berdiri kini hanya puing-puing. Pilar-pilar yang dulu menjulang, gagah kini retak, tanah terbelah, dan aroma darah masih samar menguar dari celah bebatuan. Langit diselimuti abu, dan keheningan terasa begitu pekat, seperti dunia enggan berbicara. Berapa lama aku tak sadarkan diri? Gumam Jitian. Langkahnya menapaki lembah perlahan. Di ujung batu besar, ia menemukan bendera sekte. Robek, tertusuk tombak hitam yang menancap dalam. Kami diserang, dan tidak sempat memperingatimu. Suara lemah terdengar. Di balik puing, seorang tetua sekte tergeletak. Rambutnya putih sepenuhnya, matanya kabur, dan dada berdarah. Tetua Gu, kau hidup, maka harapan belum padam, ucapnya pelan. Yang menyerang bukan sekte biasa. Mereka membawa bendera bertanda mata tiga, para pemburu warisan kuno. Mereka tahu kau ada di sini. Jitian mengepalkan tangan. Kami bertahan hanya untuk memberimu waktu. Sekarang, segel langit sudah memilihmu. Pergilah dan bawa dendam kami ke langit. Dengan napas terakhirnya, Tetua Gu tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, Jitian menatap ke langit dengan mata yang tak lagi hanya ingin bertahan, tapi ingin mengubah takdir. Bab 83 Mata dari Lembah Hitam. Langkah Jitian menapaki padang abu yang sunyi, namun hatinya kini bergejolak. Dendam membara, tapi ia tahu, dendam butuh arah, bukan sekadar amarah. Di kejauhan, langit bergemuruh. Kabut hitam menggulung seperti ombak neraka, dan dari sana muncul tiga sosok berjubah kelam, masing-masing mengenakan topeng dengan simbol mata yang terbuka di tengah dahi, tiga mata dari lembah hitam. Salah satu dari mereka melangkah maju, suaranya serak namun menusuk. Pewaris segel langit akhirnya muncul. Jitian menyilangkan tangan di dada. Kalian, penghancur sekte angin senja? Itu cuma harga kecil untuk memancingmu keluar. Segel langit tak boleh jatuh ke tangan yang lemah. Suara tawa dingin meledak. Salah satu dari mereka melemparkan gulungan kulit binatang ke tanah. Saat terbuka, tampak lukisan kuno. Jitian sendiri berdiri di tengah medan perang dengan segel langit melayang di atas kepalanya dan ribuan mayat di sekelilingnya. Takdir telah menulismu sebagai pembawa kehancuran. Kami hanya mempercepat prosesnya. Jitian mencabut tombak angin pusaka. Auranya meledak seperti badai. Kalau begitu, mari kita robek takdir itu bersama-sama. Angin berputar tajam, kabut menyelimuti mereka. Lalu, pertarungan dimulai.
Tiga aura tingkat dewa mengurung Jitian, namun dari matanya muncul kilatan petir. Karena di detik itu juga, segel langit terbuka. Dan dari balik langit, jurus warisan pertama pun muncul. Langkah petir, penakluk langit keempat. Karena bab 81 rahasia simbol mata ketiga, langit meledak. Satu hentakan tombak Jitian membuat tanah retak sejauh 100 langkah. Gelombang energi memancar dari tubuhnya, menggulung kabut hitam yang menyelimuti arena. Tapi ketiga musuh berjubah itu tak gentar. Mereka berdiri tegak, seolah telah mempelajari langkah-langkahnya sebelum pertempuran dimulai. Jitian melompat ke udara, mengayunkan tombak yang kini bersinar biru kehijauan. Namun saat ujung senjatanya nyaris mengenai salah satu dari mereka, sosok itu menghilang seperti asap. Yang tersisa hanya suara tertawa rendah. Itu hanya ilusi. Kau pikir kami datang bertiga? Kau salah, kami adalah satu. Jitian terkejut. Ia melompat mundur, menancapkan tombaknya di tanah dan menarik napas dalam. Tapi telat. Dari balik kabut, ketiga sosok menyatu. Membentuk satu wujud raksasa berjubah panjang, bermata tiga. Mata ketiga itu terbuka di tengah dahi, bukan mata biasa, melainkan mata spiritual. Seolah dapat menembus masa lalu dan masa depan sekaligus. Kami adalah bayangan dari lembah hitam, penjaga takdir, dan kau, Jitian, adalah pemecahnya. Takdir yang kau sebut hanya tali tua yang akan aku bakar, desis Jitian. Mata ketiga mulai bersinar. Ruang bergetar. Tiba-tiba, tubuh Jitian seolah tersedot ke dalam ruang kosong. Sekelilingnya gelap. Ia berdiri sendirian di tanah tak berbatas. Tapi dari langit turun serpihan cahaya, kenangan yang bukan miliknya. Sekte-sekte kuno hancur, perang antar langit, dan seorang lelaki muda. Mirip dirinya, namun dengan aura yang jauh lebih mengerikan. Itu, aku? Itulah bayangan masa depanmu, suara si tiga mata menggema. Kau akan menghancurkan dunia, seperti yang telah dinubuatkan segel langit ribuan tahun lalu. Jitian mengepalkan tinjunya. Tapi dalam hati, keraguan mulai tumbuh. Apa benar aku takdir kehancuran, atau aku bisa memilih sendiri jalanku? Saat pikirannya terombang, cahaya dalam segel langit berdenyut. Suara lembut muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Takdir bukan rantai Jitian. Ia adalah jalan, dan jalan bisa dibentuk. Tiba-tiba, dunia semu runtuh. Jitian membuka mata kembali di medan tempur, tubuhnya kini diselimuti aura perak yang berkilau. Matanya tajam, dan tombaknya bergetar ringan di tangannya. Kalau begitu, mari kubuktikan. Aku bukan pewaris kehancuran, aku akan jadi awal dunia yang baru. Wujud tiga mata meraung dan mengayunkan lengan raksasanya. Tapi Jitian kini melesat bagai petir dan jurus baru pun muncul. Gerakan kedua, langit membelah dunia. Sebuah jurus tombak membelah langit, dan untuk pertama kalinya, tubuh tiga mata terguncang hebat. Pertarungan baru benar-benar dimulai. Bab 82, satu tombak, tiga takdir. Asap hitam menggulung, dan tubuh raksasa berjubah dengan tiga mata kini tampak gentar. Retakan menyebar dari dahi hingga dadanya, berkilau seperti cermin pecah yang memantulkan tiga bayangan berbeda. Jitian berdiri dengan napas berat. Aura perak dari tubuhnya mulai menipis, tapi matanya belum kehilangan api. Tombaknya, meski retak di ujungnya, masih terarah ke depan. Cukup bicara soal takdir. Kau bilang aku pemecah dunia, tapi dunia seperti apa yang kau jaga? Tanya Jitian lirih, namun menggetarkan medan. Dari retakan tubuh tiga mata, keluarlah tiga cahaya berwarna merah, biru, dan keemasan. Masing-masing membentuk wujud manusia yang mirip Jitian sendiri, tapi dengan aura dan ekspresi yang berbeda. Yang pertama, berbalut api merah, menatap tajam penuh amarah dan hasrat. Yang kedua, berselimut kabut biru, tampak tenang dan penuh kebijaksanaan. Dan yang terakhir, bersinar keemasan, membawa senyum getir dan luka di matanya. Aku adalah kau, jika kau memilih jalan dendam, ucap sosok merah. Aku adalah kau, jika memilih menjadi dewa di atas manusia, ujar si biru. Dan aku adalah kau, jika memilih mengorbankan segalanya demi damai, bisik si keemasan. Jitian terdiam. Tangan yang menggenggam tombak terasa gemetar. Tiga pilihan, tiga nasib, tiga kemungkinan masa depan, dan semua berasal dari dirinya sendiri. Apakah ini maksud dari segel langit? Bukan hanya kekuatan, tapi beban untuk memilih. Cahaya dari segel yang terukir di punggungnya mulai berdenyut pelan, lalu menyatu dengan napasnya. Jitian memejamkan mata. Dunia seakan berhenti. Dalam keheningan itu, ia teringat satu hal. Seorang kakek tua di desa dulu pernah berkata, pahlawan bukan yang terkuat, tapi yang berani memilih ketika pilihan menyakitkan.
Ketika Jitian membuka mata kembali, auranya berubah. Tidak lagi memancarkan satu warna, tapi seluruh cahaya dari 3 sosok menyatu dalam dirinya. Ia tidak menolak salah satu, melainkan menerima semuanya. Amarah, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Jadi satu. Aku bukan pilihan. Aku adalah penentu. Ia mengangkat tombaknya tinggi. Langit terbelah. Cahaya dari segel melesat naik, membentuk simbol kuno di udara. Simbol yin-yang yang berputar di tengah nyala, api, kabut, dan cahaya suci. Tombak takdir. Langkah ketiga pemurnian 3 jiwa. Dengan satu ayunan, 3 bayangan itu tidak dihancurkan, tapi ditarik masuk ke tubuh Jitian menjadi bagian dari kekuatannya. 3 mata meraung. Tubuh raksasanya runtuh seperti debu yang tertiup badai. Dan ketika debu reda, Jitian berdiri sendirian. Di tangannya, tombak itu tak lagi retak, melainkan utuh dan berkilau seperti kristal bintang. Langit di atasnya bersih, tapi jauh di ufuk, bayangan baru mulai mengendap. Musuh sejati belum muncul, tapi Jitian kini bukan pemuda ragu-ragu. Ia adalah pewaris segel dan penentu arah zaman. Bab 83, Desa Rahasia di Balik Awan. Setelah pertarungan hebat yang mengguncang langit dan menyatuinya dengan 3 kemungkinan takdir, Jitian berjalan menyusuri celah pegunungan berkabut, mengikuti aliran spiritual yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah menyentuh inti segel langit. Langkahnya ringan, tapi di balik ketenangan itu, napasnya masih terasa berat. Langit mendung dan awan pekat menyelimuti lembah, seolah alam menyembunyikan sesuatu. Di balik tirai kabut itu, tersembunyi tempat yang tidak ada di peta manapun. Desa Awan Suci, tempat terakhir para pewaris segel menjalani pelatihan rahasia mereka sebelum muncul ke dunia. Jitian menyingkap semak lebat dan tiba-tiba, "Woi, jangan injak sawi keramat itu!" Teriakan nyaring menggelegar. Dari ladang berkabut muncul seorang nenek tua dengan topi anyaman besar dan tombak bambu di tangan. Ia tampak seperti nenek biasa, kalau saja matanya tidak memancarkan aura tingkat dewa roh alam tertinggi. Jitian refleks melompat mundur. "Maaf, Nenek, aku tersesat." Nenek itu menyipitkan mata, lalu menatap Jitian dari ujung kepala hingga kaki. Seketika, ekspresinya berubah. Ia berseru, "Kau punya segel itu." Segel di punggung Jitian memancarkan cahaya samar merespons aura tempat itu. Nenek itu mengangguk puas, lalu memanggil dengan suara menggelegar. Waktu pelatihan dimulai, calon pewaris datang, kabut bergemuruh. Dari segala arah, bayangan-bayangan bergerak. Puluhan sosok berjubah putih, hitam, dan perak bermunculan, masing-masing memiliki kekuatan yang setara dengan panglima besar sekte langit di dunia luar. Mereka semua adalah murid, pelatih, dan penjaga desa Awan Suci. Jitian dikelilingi, suasana tegang. Seorang pemuda bermata satu melangkah ke depan, memutar rantai panjangnya sambil berkata, "Pewaris baru, kita uji dulu, atau dia bakal bikin malu generasi lama." Tiba-tiba rantai itu melesat, dan Jitian hanya bisa menghindar sepersekian detik sebelum tanah tempat ia berdiri meledak. Belum sempat menarik napas, 5 orang lain menyerbu, masing-masing dengan jurus unik. Ada yang menurunkan hujan panah es, ada yang menyulap suara jadi guntur, ada pula yang menyerang dengan bayangan sendiri. Latihan penyambutan di desa Awan Suci ini kejam banget, gumam Jitian sambil tergelak, meski tubuhnya terus bergerak menangkis. Tapi senyum itu tak berlangsung lama. Ketika ia menangkis satu serangan, 3 lainnya datang. Tubuhnya mulai terkena luka-luka ringan dan tombaknya bergetar dalam genggaman. Ini bukan uji kekuatan biasa, ini uji karakter. Saat itulah, suara nenek tua terdengar lagi, tenang namun menggema. "Jika kau hanya tahu bertarung dengan kekuatan, kau belum layak membuka rahasia terakhir segel langit. Tapi jika kau bisa bertarung dengan niat, maka mereka semua akan berhenti." Jitian menarik napas dalam, ia berhenti menangkis, mata ditutup, aura tubuhnya memudar. Lalu muncul dengan bentuk baru, halus, bersih, dan menyerupai pancaran alam itu sendiri. Tubuh para penyerang menegang, semua langkah berhenti, rantai terjatuh, panah es mencair, angin diam. Dalam keheningan itu, Jitian membuka mata dan berkata, "Aku datang, bukan untuk bertarung, aku datang untuk belajar. Tapi kalau kalian ingin menguji, izinkan aku mengajar." Seketika aura langit turun menghujam bumi. Jitian berdiri seperti mercusuar di tengah badai, dan semua yang hadir menunduk, tak karena takut, tapi karena pengakuan. "Selamat datang di desa Awan Suci, pewaris Jitian," ujar nenek tua dengan senyum damai. Bab 84 Rahasia Jurus Tertinggi, Segel Langit. Fajar menyentuh kaki langit dengan lembut, menembus kabut tipis yang mengambang di desa Awan Suci. Udara di sini terasa berbeda, lebih jernih, lebih hidup.
Jitian berdiri di atas pelataran batu putih menghadap tebing terjal, tubuhnya masih lelah usai penyambutan brutal kemarin, tapi matanya kini memancarkan semangat baru. Di hadapannya, nenek tua yang dipanggil semua orang sebagai penjaga langit kabut mengangkat tongkat bambunya, lalu menggambar sebuah pola aneh di udara. Simbol itu bercahaya, seakan bukan tinta atau energi biasa, melainkan serpihan hukum langit itu sendiri. Inilah akar dari segel langit, bukan teknik, bukan kekuatan, melainkan keseimbangan, ucapnya perlahan. Jitian menatap simbol itu. Dalam sekejap, pikirannya terasa ditarik ke dalam pusaran ilusi. Ia melihat dunia terbagi menjadi 7 lapisan dimensi, masing-masing dijaga oleh hukum dan penjaga tersendiri. Di tengahnya, sebuah segel kuno berputar perlahan. Segel langit memisahkan kehendak surga dari nafsu duniawi. Apakah ini tujuan segel? Bukan untuk menguasai, tapi untuk menyeimbangkan. Ilusi runtuh seketika. Mereka yang hanya ingin kuasa akan hancur oleh segel itu sendiri, gumam sang penjaga. Tapi kau mungkin bisa memahami jurus tertingginya. Ia mengetuk tanah dengan tongkatnya. Sebuah formasi lingkaran batu naik dari bawah tanah. Di tengahnya terdapat sebuah gulungan tua yang tersegel oleh 7 lapis rantai spiritual. Ini adalah jurus cahaya keabadian. Hanya mereka yang bisa membuka rantai ke-7, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kesadaran yang boleh menggunakannya. Jitian mendekat. Setiap kali ia menyentuh salah satu rantai, sebuah ujian ilusi muncul. Rantai pertama mengujinya dengan keserakahan. Ia disuguhi kekuatan untuk mengendalikan dunia. Jitian menolaknya. Rantai kedua menguji kemarahannya. Ia diperlihatkan bayangan musuh-musuh lama yang pernah menyakitinya. Ia tenang dan tidak membalas. Rantai ketiga, ujian terhadap rasa kehilangan. Ia menyaksikan kembali kematian gurunya, teman seperjalanannya, dan keluarganya. Tapi ia tidak runtuh. Satu persatu, hingga rantai ke-6 terbuka. Tapi saat rantai ke-7 muncul, ujian terakhir bukan tentang musuh luar, melainkan dirinya sendiri. Ia terbangun dalam dunia tanpa konflik. Di sana, Jitian hidup damai sebagai seorang petani. Tidak ada jurus, tidak ada segel, tidak ada kul, dan tidak ada pertarungan. Dan suara dalam dirinya berbisik, kau bisa tinggalkan semua, tak perlu jadi pewaris, tinggal dan hidup damai. Ia bimbang. Untuk pertama kalinya, langkahnya goyah. Tapi di dalam keheningan itu, ia melihat wajah para sahabatnya, mereka yang masih berjuang, mereka yang menggantungkan harapan pada segel ini. Damai bukan berarti diam, dan tugas bukan berarti kutukan, ujarnya pelan. Dengan itu, dunia ilusi runtuh. Rantai ke-7 pecah dalam kilatan cahaya. Gulungan terbuka, dan dari dalamnya muncul cahaya suci, menari-nari membentuk jurus luar biasa. Sebuah pusaran yang dapat menutup celah antara dunia, menyembuhkan ruang yang terkoyak, dan bahkan membekukan waktu. Jurus cahaya keabadian, teknik yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Jitian menggenggam gulungan itu, tangannya bergetar. Tapi di dalam dadanya, hati sang pewaris pertama telah mantap. Dengan jurus ini, aku akan menyatukan kembali 7 alam yang terpisah. Di kejauhan, langit bergetar. Awan mengalir seperti air sungai terbalik. Dunia tahu bahwa segel telah memilih pewaris sejatinya. Bab 85 pengkhianatan di dalam desa Awan Suci. Sore turun perlahan. Langit berubah jingga keemasan, memantulkan kilau lembut di atas genting-genting kayu desa Awan Suci. Di balik ketenangan yang memeluk desa itu, aura tak kasat mata perlahan membusuk, seperti bunga cantik yang menyimpan racun di balik kelopaknya. Jitian masih tenggelam dalam renungan di ruang pelatihan kuno. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih usai membuka jurus cahaya keabadian, dan gulungan suci kini tersegel ulang dalam lambang segi 7 milik penjaga langit kabut. Namun di ruang rapat para tetua, bisik-bisik kelam mulai tumbuh. Dia hanyalah anak muda dari dunia rendah. Mengapa dia yang dipilih? Jika jurus tertinggi jatuh ke tangan luar, maka kekuatan segel tak bisa dijaga. Sudah waktunya kita mengambil kembali warisan yang seharusnya milik kita. Adalah tetua Molei, pria berambut kelabu dengan janggut terurai dan mata sipit yang tajam seperti jarum yang pertama kali memecah diam. Ia memimpin faksi akar murni, golongan konservatif yang menolak dunia luar. Bagi mereka, segel langit harus tetap dijaga oleh keturunan asli Awan Suci. Molei diam-diam memanggil 4 murid elitnya, para pengendali teknik formasi bayangan, para pengguna jurus kabut palsu, dan 1 orang pengendali racun dari sekte kupu-kupu hitam. Malam ini kita rebut kembali gulungan segel itu, sebelum si bocah menyadari kekuatan penuhnya. Namun mereka tidak tahu,
Langkah mereka diawasi oleh seorang pemuda bertelinga tajam yang menyelinap di antara atap desa. Hei Rong, si pengelana diam yang selama ini pura-pura bodoh, ternyata adalah mata-mata sekte langit bebas, sekte independen yang menginginkan kesetaraan antara semua pewaris. Ia bergegas menuju Jitian dengan napas memburu. Mereka datang, mereka akan mencuri gulungan itu malam ini, kau harus keluar dari desa. Jitian menatapnya dalam diam, tapi hanya sejenak. Aku tak akan lari. Jika ini adalah ujian sebagai pewaris sejati, maka aku akan melewatinya dengan berdiri, bukan bersembunyi. Malam itu, ketika langit hitam digantung bintang dan kabut turun begitu pekat hingga nyala lentera pun enggan menembus, formasi penjaga desa diam-diam dinetralkan dari dalam. 4 bayangan melompat dari atap ke atap, merayap ke kuil tempat gulungan segel disimpan. Namun ketika mereka mendobrak masuk, yang mereka temukan bukanlah gulungan, melainkan Jitian yang telah duduk bersila dengan aura keemasan menyelubungi tubuhnya. Kalian datang lebih awal dari yang kuduga. Tanpa basa-basi, pertarungan pun meledak. Salah satu bayangan melesat dengan tebasan angin kabut. Tapi Jitian menangkisnya dengan gerakan ringan, seperti daun yang terbang menari di antara badai. Satu lagi menyerang dengan jarum racun hitam. Namun Jitian telah belajar dari ujiannya. Ia menyerap racun itu ke dalam pusat spiritualnya dan memurnikannya menjadi energi murni. Kau bukan hanya pewaris, kau monster, teriak salah satu dari mereka. Pertarungan berlangsung hanya 60 napas, tapi setiap detik seperti ledakan kecil dalam badai spiritual. Akhirnya, hanya Mole yang tersisa berlutut dengan wajah hancur. Mengapa kau tak membunuh kami? Jitian memalingkan wajah. Segel ini tidak untuk membunuh tapi menyatukan. Kau gagal. Tapi aku tak ingin mengulang sejarah yang sama. Dari balik kabut, suara berat terdengar, tepat seperti yang kami harapkan. Sang penjaga langit kabut muncul bersama para tetua netral. Rencana pengkhianatan itu sengaja dibiarkan untuk menguji kebenaran niat Jitian sebagai pewaris. Kau tidak hanya mewarisi teknik, kau telah mewarisi jiwa segel ini. Langit malam tenang kembali. Tapi di kejauhan, gema dari 7 alam mulai bergolak. Karena para musuh sejati yang selama ini hanya memantau telah mulai bergerak.